welcome back to our YouTube channel. Yep. Di hari yang sama ini, kita hari ini mau jawabin Q&A dari teman-teman kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman kita yang udah masuk ke Instagramnya Billy kemarin, bakal kita jawab di Q&A session hari ini. Soalnya ini Q&A-nya sebenarnya udah agak lama loh. Dari sebelum kita nikah. My God! Jadi maaf banget teman-teman, karena kita bener-bener baru banget sempet bikin sekarang. Tapi kita harap hype-nya masih ada ya. Jadi kita juga pengen teman-teman bisa lebih tahu kita dari segala sisi. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama dari Salma R20. Kapan pertama kali ketemu dan memutuskan untuk berpacaran? Oke. Ini kita udah pernah jelasin ya di vlog kita sebelum ini yang ada di Mills Corner ya itu ya. Iya. Nah kalian bisa lihat lebih lanjutnya di sana. Tapi singkat ceritanya kita coba singkat cerita aja. Jadi singkat ceritanya itu aku sama Pat itu dikenalin. Kita itu ketemu di awal 2017 akhir 2017 ya. Iya benar. Akhir 2017 mau ke 2018. No, 2016 karena aku lulus kuliah. Oh iya. Apa 2015? Enggak. 2016 ke 2017 kalau gitu. Iya 2016. Nah, terus setelah itu pas dikenalin langsung gercep aja. Aku langsung jemput Pat. Sebelumnya aku ya WA-WAan dulu ngobrol. Terus sempet kita tuh si Pat itu jadi pas WA awal-awal kayak playing hard to get gitu. Jadi jawabnya cool banget, kayak ditanya A ya dijawabnya A. Dan jarang banget nanya balik gitu. Kayak nanya balik ada sih, cuman maksudnya belum terlalu responsif gitu. Ya akhirnya sampai aku mikirnya kayak udah deh. Dan aku tuh tipenya kalau seandainya nih cewek nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu merespon dengan baik, aku udah bener-bener langsung ngejauh aja gitu. Jadi awal-awal itu aku ngejauh 2 mingguan ya, aku nggak WA. Mungkin ada deh, iya lumayan lama sih. Lumayan lama, jadi setelah 2 mingguan itu pas Pat ganti profile picture WA baru aku nyari lagi gitu. Dan pas yang kedua kalinya ini lebih ada respon sih. Jadi kayak akhirnya ngobrol terus kayak cocok ya. Maksudnya ngomongnya nyambung aja gitu, kayak nggak mesti nyari topik. Sampai akhirnya aku bilang kayak ketemuan yuk, aku bilang gitu. Akhirnya aku jemput. Terus first date-nya ya itu kita pergi makan. Terus ke time zone kita main. Iya, random banget bisa tiba-tiba kayak sama stranger yang baru ketemu kayak. Soalnya awalnya pengen nonton. Zone. Awalnya pengen nonton, cuman aku inget banget itu Kenapa tuh udah ya? jam 9:30-an dan dia nggak boleh balik malam. Enggak, kayak jam 8 lah. Tapi Jam kalau kita 8 kalau nonton kayak nontonnya jam 9-an, baliknya bisa jam 11 gitu. Pokoknya udah terlalu malam lah intinya. Gitu, jadi kayak akhirnya udah deh, nggak usah. Akhirnya ya udah kita lebih main, makan, terus cobain jajanan-jajanan di pinggiran gitu-gitu. So random pokoknya. Iya. Nah, itu sih. Jadi ya perkenalannya kayak gitu. Dan setelah itu sebenarnya itu kita dikenalin sama satu mutual friends kita namanya Chris. Jadi gara-gara dia kita jadi bisa kenal satu sama lain. Dan karena sebenarnya kayak lumayan beda ya, kayak circle-nya beda. Pertemanan kita beda banget. Jadi kalau nggak ada Chris nih nggak mungkin ketemu gitu istilahnya. Benar. Dan untungnya Chris pun yang ngejodohin kita datang di nikahan kita kemarin di Bali. Iya. Thanks to you, Chris. Oke, next question, Nat. Dari Anggun Alfia. Sebutin sifat Kak Patricia yang nyebelin tapi itu yang bikin jatuh cinta. Patricia itu yang nyebelin tapi bikin jatuh cinta emang ada ya? Ada sih, ada. Ada. Nyebelin tapi jatuh cinta itu adalah pas zaman-zamannya pacaran ya. Dia itu tuh kayaknya cuek deh. Lebih cuekan dia daripada aku. Jadinya ya jadi penasaran aja sih. Jadi kayak, gimana sih nih cewek gitu loh. Dan ya aku lebih suka kayak gitu sih. Karena dulu aku pernah ada experience di mana aku deketin cewek dan ceweknya itu yang agresif mampus gitu. Kayak parah banget agresifnya. Jadi kayak ilfeel malah. Jadi kayak apaan sih kok jadi gini sih gitu. Dan kalau sama Pat, karena dia banyak yang bilang karena dia Aquarius. Wow, zodiak ya. Zodiak banget anaknya. Tapi karena ya Pat itu orangnya cuek dan selain nggak selama, maksudnya nggak sepenuhnya cuek, tapi dia tahu lah kayak kadar-kadarnya, di mana dia harus kasih perhatian, di mana dia harus manja-manja gitu. Oke, next question. Dari On the Side of, lebih milih spend time with family atau masih mau fokus on your career? Okay. Dua-duanya nggak sih? Kenapa harus milih?
Iya sih, bener juga ya. Tapi menurut aku kayak gini sih, kalau aku tuh tipikalnya, aku family guy banget sih. Kayak Pat itu pasti nggak mungkin nggak setuju dengan statement itu ya. Kayak aku anaknya yang penting keluarga dulu gitu. Kayak aku happy banget kayak kalau bisa, bukan keluarga aku doang ya, kayak even keluarganya dia datang ke rumah kita pun gitu, kayak aku happy aja gitu loh. Kayak suasananya hangat, bisa ngajak ngobrol, nonton bareng, terus kita quality talk gitu-gitu. Jadi aku tuh suka, aku enjoy. Dan kalau kerjaan pun aku biasanya emang nyari kerjaan yang emang nggak terlalu memakan waktu aku terlalu lama di luar rumah sih. Jadi kayak aku kedepannya kalau seandainya kita dikasih kepercayaan untuk punya anak, ya aku nggak bakalan mau ninggalin Pat sama anak aku untuk kerja yang jauh. Aku bukan tipikal yang bisa seperti itu. Jadi aku lebih pengen keduanya perjalanannya benar-benar balance sih. Kalau seandainya 10 nih ya, aku bakalan 6 ke keluarga, 4-nya aku ke kerjaan sih. Karena aku mikirnya seandainya nanti aku tua pun nih, aku sekarang terlalu fokus banget sampai nggak ada waktu buat keluarga, waktunya tinggal dikit gitu loh. Maksudnya ya bukan tinggal dikit sih, kayak ya kalau udah tua kita tuh nggak maksimal juga gitu loh, bisa enjoy sama anak, enjoy sama Pat gitu. Kamu gimana? Aku 5/5 sih. Oh ya? Aku benar-benar balance sih, kayak keluarga harus balance, kerjaan juga balance. Karena ya nggak dipungkiri ya, kita makan tiap hari dari kerjaan. Kalau kerjaannya kayak lebih diterbengkalai, misalnya emang keluarga doang juga nggak boleh, tapi kerjaan doang juga nggak boleh. Pokoknya harus keep it balance gitu. Ya balance aku 60-40. Ya orang punya perspektif yang berbeda-beda sih, dan nggak ada yang salah sih. Maksudnya temuin sesuatu yang emang nyaman buat kalian. Bener. Soalnya kalau kalian jatuhnya memaksain diri kalian yang kalian nggak nyaman, jatuhnya ya emang nggak bakalan works juga kerjaannya gitu loh. Iya, dan mungkin emang ada orang yang lebih enjoy kayak working gitu, emang mungkin nggak terlalu dekat sama keluarganya gitu ya. It's okay, kayak nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya. Yang penting kalian benar-benar tahu apa yang baik untuk diri kalian. Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C gitu loh. Oke, next question dari Gisela Seril. Gimana first impression satu sama lain? First impression ya? Pat dulu deh. Ketemu Billy ya. Udah lama nih nggak dengerin kayak gini-ginian, jadi happy. Pertama kali ketemu Billy, karena apa ya? Waktu itu aku di posisi yang dimana aku tuh sebenarnya nggak nyari cowok, jadi kayak nyantai aja gitu. Jadi aku waktu itu juga nggak banyak ekspektasi waktu ketemu si Billy, tapi ternyata dengan tidak punya ekspektasi berlebihan, justru kayak lebih surprise dan lebih seneng gitu, karena ternyata Billy anaknya kayak asik, terus sejalan sama aku waktu itu, kayak sama-sama suka main game, tapi ngobrolnya juga nyambung, karena aku juga nggak suka cowok yang kayak ngomongnya cuman kayak lagi apa, udah makan atau kayak boring banget kan kayak gitu. Jadi kayak untungnya Billy kayak bisa menanggapi itu semua dan baik waktu itu. Jadi kayak ya itu yang bikin aku kayak first impression aku jadi bagus gitu waktu ketemu Billy pertama kali. Iya, dan kalau aku sih, aku juga tipikal anaknya tuh nggak suka faking something gitu loh. Kayak maksudnya aku nggak pengen karena mau impress cewek, aku ngelakuin hal yang emang bukan aku gitu. Dari awal ketemu sama Pat kayak ya nggak beda jauh gitu, sampai sekarang masih pesan makanannya berlebihan gitu-gitu. Soalnya awal-awal pacaran sama awal-awal first date kita tuh kita pesan makanan yang makanannya tuh banyak banget yang sampai nggak habis. Ya aku ya bingung kayak ngeliat nih orang nggak salah apa makan berdua doang. Dan ya kayak sampai sekarang pun kalau makan kita ya udah nikah pun tetap kadang-kadang ya bungkus bawa pulang gitu. Kayak aku tuh suka lapar mata. Tapi udah gitu. Lebih better lah, nggak separah dulu. Ya. Gitu. Jadi kayak kalau aku sekarang sih kalau dibilang impressionnya apa pertama kali lihat Pat ya kayak kalau cowok kan visual ya, kayak pas ketemu Pat ya kayak ya cantik gitu, kayak sesuai ekspektasi aku yang aku lihat selama ini di foto gitu. Nggak yang kayak kok gini sih gitu, nggak ada gitu. Cowok kan gitu visual kan, kayak kok ternyata kayak gini. Jadi untungnya pas ketemu dia tuh kayak nggak beda, bener-bener sama. Terus juga ngobrolnya nyambung. Terus apa ya, aku tuh suka sih kayak pembawaannya dia. Terus pas masuk mobil aja inget banget kayak wanginya langsung semerbak gitu satu mobil kayak gitu. Jadi kayak lucu sih kalau dipikir-pikir lagi, kayak hal-hal seperti ini tuh kayak sweet memories yang kita tuh kalau inget-inget tuh kayak gila ya, lucu ya gitu sih. Ada kenangan itu. Next question dari Carzen Knight.
Apa yang membuat Kak Billy dan Kak Pet yakin untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius? Karena kalau aku mikirnya gini, dari awal pacaran sama Pat pun, dari awal deketin Pat pun, aku tuh udah ngomong dalam hati aku sendiri gitu. Aku nggak mau pacaran yang cuma main-main doang gitu. Somehow nggak tahu kenapa ya. Maksudnya padahal teman-teman aku banyak banget yang ngomong gitu kayak, Bil udahlah, maksudnya kan itu juga belum lama putus juga kan, dan kayak aku tuh kayaknya aku merasakan kalau aku tuh emang nggak suka sendiri gitu loh. Oh gitu ya. Tapi kamu nggak bisa kosong lama. Iya, gitu ya? tapi aku harus meyakinkan diri aku kalau Pat itu tuh bukan pelarian. Oh iya, dan aku sempat tanya Dia itu. nanya juga. Aku sempat tanya, gila ini bukan pelarian kan? Karena nggak mau banget. Karena sebenarnya itu baru kayak 3 atau 4 bulan putus Iya, gitu. iya. Yang which is kayak menurut aku meskipun udah 3-4 bulan banyak yang bilang kayak udah oke, tapi kayak menurut aku itu cepet banget karena aku nggak pernah move on secepat Iya. itu. Dan akhirnya aku pun juga masa anak orang dimainin gitu kan, kayak anak orang cuma dijadiin pelampiasan, cuman kayak yang penting gue nggak sendiri, itu kan nggak boleh. Jadi aku benar-benar harus matengin kayak ya lu bener nggak sih gitu loh. Jadi dan aku tuh dari dulu selalu kalau pacaran ya aku berpikirnya ya udah deh, apalagi yang pas sama Pat ini tuh kayak benar-benar mikir udah deh cukup main-mainnya, terus kayak emang pengen punya pola pacaran tuh yang tenang, yang adem-adem aja, terus lebih kayak sehat yang ya? lebih sehat gitu. Akhirnya pas deket sama dia, terus aku inget banget gitu loh, kayak aku pernah ke Jepang, terus dia di Jakarta, ya kayak udah kangen, padahal belum pacaran. Tapi ya dari dulu tuh aku juga kalau pacaran tuh kayak dijalanin aja gitu tanpa nembak. Tapi akhirnya kayak dia pengennya kalau dia tipenya yang harus ada kejelasan gitu. Jadi akhirnya pulang dari Jepang kita dinner, ya akhirnya aku nembak Pat gitu. Pokoknya semuanya harus jelas kalau sama aku. Tidak menerima ketidakjelasan di hidup saya gitu. Tapi ya oke sih, sampai sekarang juga ya one well. Dan akhirnya aku mikir ya pas lagi dideketin gitu, kayak ngelihat sifat dia, ngelihat keluarganya, kayak ya it went well semua sih yang kita jalanin. Kayak dan kita tuh harus sama-sama mikir kayak kita stop cari pasangan yang sempurna gitu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayak ekspektasi itu kita buang. Aku lihat Pat, ya aku berpikir kayak ya kenapa enggak? Maksudnya ini tuh kayak lebih dari apa yang aku minta ke Tuhan gitu. Cie gila. Ih, Sweet sweet banget. Jadi akhirnya kalau aku sih aku menikahi Pat karena itu sih. Pat gimana? Kalau aku cinta tuh nggak tumbuh dari awal kita ketemu ya, tapi kayak melalui proses dan lain-lain. Terus kayak aku melihat selama kayak 4 tahun lebih kita pacaran itu kayak emang arahnya tuh ke arah yang lebih baik gitu, selalu mengarah ke arah yang lebih baik. Dan aku berpikir kayak kenapa sesuatu yang udah baik kayak nggak kita lanjutkan ke jenjang yang lebih lagi gitu, sehingga nanti kayak kita bisa kayak lebih saling mengisi kekosongan masing-masing, lebih berkomitmen, lebih maksudnya ada tanggung jawab ya antara suami dan istri gitu. Jadi kayaknya itu something yang challenging dan kayak aku waktu itu looking forward to it banget gitu, apalagi cewek ya. Jadi kayak terus aku melihat kayak Billy udah mateng, Billy udah siap gitu. Jadi udah nggak ada keraguan lagi sih kayak di hati aku. Karena jujur kalau sebagai wanita kita tuh lebih ngikut ke cowok kita. Jadi bukan kayak aku yang nyetir nih, misalnya kita harus nikah nih, aku tuh akan lihat kayak cowok aku tuh udah mapan belum, udah dia sendiri pun udah yakin belum untuk kayak ke jenjang yang selanjutnya. Nah jadi waktu selama perjalanan pacaran itu adalah fase dimana kita melihat sisi itu dari pasangan kita, dan aku ngeliatnya kayak kemajuannya tuh baik gitu, selalu baik, selalu tambah baik. Jadi itu sih yang bikin aku yakin kayak oke, hubungan ini harus jauh lebih lagi gitu. Okay. Next question. Dari Ria Komariah, apakah kalian saling terbuka dengan masalah satu sama lain? Pernah nggak sih kalian itu ngambek lama? Nah, ini aku jawab ya. Iya, ini seru sih. pilihannya. Sebenarnya kalau ini menurut aku ada andil juga di bidang di permasalahan ini, karena kita punya banyak temen ya yang mereka turns out tahu kalau mereka ada kelemahan di bidang di dalam komunikasi. Kita nggak bilang gaya pacaran kita itu, gaya relationship kita itu udah sempurna banget, enggak. Cuman jauh dari sempurna. Tapi ya aku dari dulu nerapin kalau
hubungan yang baik itu, hubungan yang sehat itu faktor utamanya adalah komunikasi. Jadi aku tuh dari pacaran setahunan ya, aku tuh udah sama Pat bener-bener terbuka banget gitu loh. Kayak aku berusaha untuk kasih tahu ke Pat apa aja yang sedang terjadi di dalam hidup aku, up and downs-nya. Nggak cuma up-nya doang. Betul, karena kalau kita cerita up-nya doang, ekspektasinya kan juga up doang kan. Nanti pas kita lagi down, lah kok nggak sesuai ekspektasi gue. Jadi ada kayak gitu-gitunya kan. Jadi menurut aku kayak enggak, pokoknya kalau seandainya mau serius, dan mungkin teman-teman di rumah pun kalau seandainya lagi deket sama pasangan kalian, ini tips yang menurut aku sangat berguna sih. Kayak ini salah satu rumus di mana kesehatan di dalam relationship itu penting banget. Ketika kita mau terbuka, kita bisa cerita apapun. Karena kan itu kita kan bakalan, apalagi kita plannya mau married gitu ya, kita bakalan tinggal sama dia gitu. Jadi kayak what's the point ketika kita kalau ada apa-apa kita cuman bisanya ya ngomong sama temen malah gitu. Kan aneh banget gitu loh. Terbukanya sama temen, bukan sama pasangan sendiri. Jadinya dari dulu kalau seandainya berantem, dan aku tuh selalu bilang kayak Mas, ya Pat pun belajar dari itu juga sih. Kayak Pat tuh tipenya yang kalau berantem gue butuh waktu gitu. Gue butuh waktu, selesai besok pun nggak masalah. Sebenarnya nggak salah. Cuman aku bilang kayak enggak, kalau aku pengennya masalah hari itu kelarinnya hari itu, karena emosi besok itu bisa beda lagi. Mungkin bisa lebih baik, cuman mungkin bisa aja lebih buruk karena udah ketemu temen, dipanas-panasin dan lain-lain, bla bla bla. Jadi kayak menurut aku ketika punya masalah, kalau udah adem, udah bisa sama-sama ngobrol ya diselesain. Terus yang gede dikecilin, yang kecil dihilangin. Sesimpel itu sih, ya nggak sih? Kamu ada tambahan apa lagi nggak? Kalau soal keterbukaan sih, kita terbuka banget sih satu sama lain. Bahkan sampai sekarang kayak sama-sama tahu kayak ATM kita tinggal berapa sisanya. Tabungan kita tinggal berapa. Tabungan kita tinggal berapa, kayak benar-benar tahu, kayak budgeting semuanya terbuka. Kenapa? Karena ya itu, hidup pernikahan itu masalahnya nggak cuma tentang itu doang. Betul. Jadi kenapa kita terbuka supaya ini tuh bukan jadi sesuatu yang bermasalah gitu. Betul. Tapi supaya kita juga bisa fokus ke masalah-masalah nanti yang akan kita lewatin bareng-bareng gitu. Jadi itu sih pentingnya keterbukaan. Oke, next question. Next. Dari Jilian Chandra, gimana cara mengatasi cemburuan? Padahal kalian sama-sama punya kerjaan bareng lawan jenis yang lain. Kalau aku sih terus terang, aku orangnya posesif sih. Cemburuan. Sebelum dia ngomong ya, aku ngomong dulu. Cuman lama-kelamaan juga ngerasa sebenarnya kepercayaan itu timbul dari aku ya, timbul ketika kita yakin kalau dia itu punya komitmen yang sama kita gitu loh, levelnya sama. Tapi kalau ketika kita mikirnya, kita ngerasanya kok dia nggak seberkomitmen itu ya, kayak kok dia nggak gue nggak ngerasain hal yang sama ya yang kayak gue kasih ke dia, itu mungkin untuk orang-orang yang posesif kayak aku tuh bakalan lebih berasa banget nih, lebih posesif lagi. Posesif ya jadinya. Cuman selama pacaran tuh Pat bagusnya dia tuh bisa ngejaga tanpa jadi aneh di temen-temennya gitu ya, tanpa kayak kelihatan terkekang sekali. Dia tuh bisa kayak ngasih aku kepercayaan gitu loh, karena aku pernah bilang ke dia, aku punya trust issue. Aku tuh gak gampang percaya orang lagi gitu loh, karena banyak hal. Jadi Pat pun working on it gitu. Kayak Pat bilang kayak oke, tapi ketika kamu pacaran sama aku, kamu harus tahu kalau aku tuh orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kayak sebenarnya itu balik lagi ke komunikasi. Jadi kayak once kalian jealous, kalian cemburu, ya jangan pernah ditutup-tutupin. Dan inget kayak apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasa, itu tuh belum tentu benar gitu loh. Kayak itu hanya spekulasi kalian, jadi kayak harus balik lagi di ngobrolin gitu sih. Bener sih. Dan ini sih maksudnya ya kepercayaan itu kan dijaga ya, sehingga kalau misalnya kayak cemburu-cemburu itu sebenarnya biasanya karena kalian tuh nggak percaya sama pasangan kalian. Jadi ketika pasangan kalian nggak percaya sama kalian, jangan marah juga gitu. Tapi instead of kayak gitu, kalian kasih bukti kalau misalnya kalian tuh bisa dipercaya. Dan lambat laun kayak waktu tuh akan berbicara gitu. Betul. Lama-lama tuh pasangan kita yang tadinya mungkin kayak cemburuan tuh bisa jadi lebih
lebih bisa ngelepasin kita pelan-pelan gitu, lebih nggak posesif, nggak berlebihan, karena ya itu ada rasa percaya yang dia udah dapet. Soalnya kalau Billy pertama-tama kayak posesif banget sih sama aku. Mungkin karena aku jujur temen cowok aku baik banget sih, dan menurut aku kayak ya kenapa enggak kayak temenan sama cowok gitu. Karena ya hidup kan pasti cowok dan cewek kan, nggak pernah kayak cewek-cewek doang gitu. Jadi kayak aku memberikan pengertian kayak oh aku tuh punya batas loh kalau sama teman-teman aku kayak gini. Aku selalu memberi pengertian ke Billy sehingga Billy nanti bisa percaya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak cemburuan kok gitu. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya buat Ko Billy ya. Planning ke depannya sama doi apa? Terus kakak blasteran atau enggak? Kalau planning ke depannya itu aku pengen banget punya rumah. Ini kan masih apartemen nih. Aku pengen banget punya rumah di mana kayak nanti ke depannya aku bisa bawa anak aku sore-sore gitu ya, jalan-jalan di taman, terus kayak aku punya home theater sendiri karena aku tuh suka banget sama home theater, anak rumahan banget. Terus kayak ya sesimpel itu sih, aku pengen kayak nargetin setiap tahun itu at least minimal sekali itu pergi keluar, dan sama 2 kali. Yang pertama sama berdua doang sama pet atau sama anak-anak, yang kedua itu kayak ajak keluarga besar rame-rame gitu. Jadi kayak semuanya tuh ada takarannya, dibagi kita semua biar jalannya tuh harmonis aja semua. Dan itu sih kayak aku kalau untuk kedepannya lebih pengen lebih konten aja, sama lebih berasa settle aja sama pets. Nanti kalau udah punya anak kayak lebih punya keluarga yang hangat itu impian aku. Terus pekerjaan juga aku lagi banyak nginvest juga, terus juga lagi bantuin pet bisnis juga di Sis Beauty-nya. Ini ibu CEO loh, ibu CEO. Jadi sekarang lagi kayak gitu sih, kayak lagi aku juga sekarang lagi nerimainnya film layar lebar doang. Bulan depan mungkin mulai syuting layar lebar. Tapi kalau sinetron yang kayak aku tadi bilang kayaknya lebih menyita waktu banget, jadinya aku lebih ngurangin sih kayak gitu. Jadi yang pertama aku pengen build keluarga aku jadi kayak sweet family banget. Yang kedua kayak ya tetaplah kayak kita harus kerja, harus lebih passive income-nya harus ditambahin lagi. Yes, benar. Oh, terus campuran apa enggak? Ya. Blasteran tuh bukan nih. Ada yang bilang, nggak tahu ya, papa aku bilang ada sih. Cuman kayaknya udah jauh banget deh. Kayak dari skin tone aja tuh warna aku tuh campuran sih ya sih Chinese Indonesia kali ya yang paling jelasnya. Cuman papa aku tuh bilang dia tuh dulu ada campuran Indianya katanya. Karena lucu sih sebenarnya sih kalau kayak dilihat muka aku terus kayak ada campuran Indianya. Cuman kalau dilihat dari kakek nenek aku agak kayak ini sih ya, kayak warna-warna kulitnya tanning terus matanya belok-belok banget gitu. Ya nggak tahu sih, cuman seandainya ada pun kayaknya udah jauh banget. Next question. Dari Adelia, saat apa yang membuat Cipet dan Ko Billy berpikir he is or she is the one? Wow, it's a tough question sih. Karena gini, sejujurnya ya kayak tahu she is the one atau kayak he is the one itu nggak mudah. Dan melalui proses yang lumayan panjang, dan sebenarnya nggak ada satu manusia pun yang tahu kayak sebenarnya tuh kita tuh emang meant to be apa enggak gitu. Jadi tapi kayak ya ketika aku berdoa, aku selalu berdoa soalnya kayak Tuhan itu pasti kayak selalu ngeliatin kita kayak aslinya tuh gimana. Aku percaya Tuhan selalu kayak kalau misalnya sampai hubungan tuh nggak baik, pasti Tuhan jauhkan juga gitu. Jadi semua itu ada yang ngatur gitu. Nah, dan aku percaya kalau misalnya emang jalannya dari awal itu kayak smooth aja, terus kayak nggak ada masalah-masalah yang besar gitu, nggak ada masalah-masalah yang kayak menyakiti hati satu sama lain gitu. Menurut aku ya he is the one gitu. Iya. Jadi kayak menurut aku juga bener sih kayak tadi Pat bilang, kayak nggak ada kayak menurut aku nggak ada istilah kayak wah she is the one banget nih gitu. Kayak itu bakalan kita tahu karena nggak menurut aku mungkin nggak dalam satu momen kayak wah she is the one, cuman dari rentetan yang kita lihat segala macem, terus kita kayak bakalan baru berpikir kayak oke nih gue kayaknya ngambil jalan yang tepat nih gitu. Kayak
selama ini berantem sama Pat. Teman-teman di lokasi syuting dulu pas lagi aku zamannya syuting sinetron tahu banget tuh. Setiap bulan, setiap Pat lagi dapet, pasti berantem besar. Jadi kayak tapi ya at the end of the day kita balik lagi, kita baikan lagi gitu. Tapi dan berantem besarnya itu nggak penting sih sebenarnya. Jadi besar karena kayak sama-sama emosi. Dan ya tapi at the end of the day kita akhirnya balik lagi, kita mau duduk bareng, kita solving together. Ya itu sih menurut aku, ketika kita tahu she is the one or he is the one, itu adalah ketika kalian punya frekuensi yang sama, kalian punya keinginan yang sama untuk memperbaiki, nggak exit dari your relationship gitu ya. Kecuali kalau hubungan kalian udah nggak sehat, ya itu beda ya mau ngomong apa gitu loh. Cuman yang selama ini aku lihat Pat itu ya dia tuh bisa dia tahu situasi aku di mana aku tuh butuh dorongan, di mana aku tuh butuh dikasih penghiburan dan lain-lain gitu sih. Gitu. Next question. The last question dari Carmen Clar. Gimana cara mengatasi salah satu di antara kalian yang keras kepala dan udah nggak satu visi lagi? Oke, kalau menurut aku, kalau udah keras kepala, ya di dunia ini nggak ada lah ya yang nikahin orang yang nggak keras kepala gitu. Pasti ada, cuman maksud aku mungkin di sisi lain walaupun dia keras kepala, tapi dia ada nilai baiknya juga gitu. Cuman kalau seandainya keras kepala itu, sebenarnya manusia kan bisa diubah kan, tergantung dia mau apa enggaknya aja gitu kan. Kayak seandainya lu nggak bagus kayak gini ya berubah ya move on. Lu bukan pohon gitu yang diem doang gitu di tempat. Jadi ya sebenarnya ketika aku nih seandainya aku keras kepala dan aku introspeksi, aku nyadar kayak iya juga ya gue keras kepala, ya berubah gitu loh, as simple, keep it simple stupid gitu loh, kayak segampang itu. Dan menurut aku di antara pasangan itu ya harus berani dan mau menerima kritikan orang sih. Kayak that's why kita punya teman itu nggak cuman julid doang. Cuman teman itu, jangan cari temen yang suka julid ya. Ya julid sih nggak apa-apa sih, cuman kayak kadarnya tuh harus tahu. Jadi kayak kalau aku suka nanya juga ke teman-teman gitu kayak, menurut lo gimana sih? Dan make sure teman-teman yang kalian nanya itu benar-benar tahu gitu loh, dan kayak kalian tahu dia dewasa gitu. Jadi kayak menurut lo gue gimana sih? Kayak mestinya gue gimana sih? Karena kadang-kadang masukan dari teman-teman tuh ngaruh banget gitu kayak, oh iya ya kayak gini ya, kayak kita jadi ada perbandingan lain gitu kayak, oh semestinya kayak gini ya gitu sih. Saudara juga gitu sih. Kamu ada yang mau nambahin? Kalau nggak satu visi kan tadi belum dijawab tuh, kalau nggak kalau satu visi gimana? Ya. Kalau nggak satu visi nggak ada kita di sini gitu. Betul. Yang pasti gini sih, ketika emang kalian sadar sebenarnya pacaran itu putus nggak cuman karena kayak selingkuh atau cuman karena kayak apa namanya udah nggak sayang lagi atau gimana. Tapi kadang kita putus sama pasangan kita yang lalu-lalu itu karena emang nggak satu visi misi. Jadi ketika jalannya itu udah berbeda, keinginannya udah berbeda, itu akan susah buat kalian maju bersama-sama. Karena ya intinya kan kalau lagi di pernikahan tuh kan kalian dalam satu perahu yang satu sama-sama kan. Nah kalau misalnya yang satu mau ke Jepang, satunya mau ke New York, kayak nggak tahu kan mau jalan kemana. Nah itu yang namanya kayak nggak satu visi misi gitu. Jadi kalau nggak satu visi misi ya menurut aku itu agak susah sih kalau yang salah satu nggak mau ngalah gitu, atau emang tidak mau merubah visi misinya atau nggak mau menyamakan visi misinya. Buat apa lagi dijalanin? Buat apa? Jangan, nanti itu akan menyakiti kalian berdua sama-sama. Jatuh-jatuhnya jadi nggak sehat dan salah satunya pasti sakit hati banget gitu loh. Benar. Jadi ya itu sih tingkat kedewasaan kita, dimana kita nggak boleh egois, dimana kita harus tahu juga perasaan pasangan kita dan visi misi dia tuh, goals dia di hidup tuh apa, supaya apa nanti jalannya ke depan tuh lebih smooth gitu. Oke, itu tadi dia udah 10 pertanyaan nggak berasa kita jawab. Terima kasih banyak teman-teman yang udah kemarin tanya-tanya. Betul. Kita seneng banget ya kayak kita seneng banget ngobrol-ngobrol kayak gini, sharing-sharing ilmu. Semoga juga bisa ngebantu juga ya. Iya, bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Dan kita pengen ngasih tahu juga kalau seandainya kalian ada ide-ide apa yang mau kita bahas atau pengen ditanyain, atau Kak bikinin segmen ini dong, kayaknya bakalan lucu deh. Feel free, kalian bisa komen di bawah juga. Jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman kalian dan like ya. Yang tahu kita juga dan kayak kepo sama apa yang bakalan kita lakuin juga untuk kedepannya. Like, subscribe, comment, share, pokoknya apapun yang kalian lakukan
positive vibes yang kalian kasih ke kita itu sangat berarti banget buat kita. Tambahin semangat kita juga buat bikin konten-konten seru lainnya. Oke? Bye. See you.